Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang membangunkan hamba-hamba pilihannya di sepertiga malam, yang mengundang kita datang, bukan untuk dihukum, tapi untuk dipeluk. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam qiyamul lail, yang kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri, hanya demi bersyukur kepada Allah. Sahabatku, di video ini kita akan membahas sebuah rahasia besar. Rahasia yang jarang disadari banyak orang. Rahasia yang mampu mengubah hidup, menghapus dosa, melapangkan rizki, menenangkan hati, dan mendekatkan kita kepada Allah. Yaitu rahasia di balik tahajud. Maka simak sampai akhir, karena mungkin ini adalah pesan Allah khusus untukmu malam ini. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam? Semua orang tertidur, sunyi, gelap, sepi. Lalu hatimu tiba-tiba terasa kosong. Seolah ada yang hilang, seolah hidup ini berat, tapi kamu tak tahu harus bercerita kepada siapa. Dan tanpa sadar, air mata jatuh sendiri. Tahukah kamu? Bisa jadi itu adalah panggilan cinta dari Allah, mengajakmu bangun untuk tahajud. Tahukah kamu, banyak orang mengira tahajud itu hanya sholat sunnah biasa. Sekedar tambahan. Kalau sempat dikerjakan, kalau tidak, ya tidak apa-apa. Seolah-olah ia hanya pelengkap ibadah. Padahal, kalau kita benar-benar memahami, tahajud bukan sekedar sholat, bukan rutinitas, bukan kewajiban yang terasa berat, tapi sebuah undangan khusus, undangan istimewa, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba jujur pada diri sendiri. Berapa kali kita pasang alarm malam, niatnya kuat, aku mau bangun tahajud. Tapi ketika alarm berbunyi, tangan malah refleks mematikannya, lalu tertidur lagi. Berapa kali begitu? Berapa kali niat kalah sama selimut, kalah sama rasa malas, kalah sama dinginnya malam. Kalau tahajud hanya soal kuat badan, harusnya semua orang bisa. Tapi kenyataannya tidak. Ada yang fisiknya kuat, tapi tetap tak bangun. Ada yang tidur cepat, tapi tetap terlelap. Kenapa? Karena tahajud bukan soal kekuatan tubuh, tapi soal siapa yang dipilih oleh Allah. Iya, dipilih. Sebab tidak semua hamba dipanggil. Tidak semua diberi kesempatan. Tidak semua diizinkan berdiri di sepertiga malam. Saat dunia sunyi, saat manusia terlelap, saat langit begitu dekat dengan doa-doa hambanya. Dan pernahkah kamu merasakan ini? Tanpa alarm, tanpa suara apapun, tiba-tiba mata terbuka sendiri. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Hati terasa gelisah. Seolah ada yang memanggil. Bukan takut, bukan mimpi, tapi ada dorongan lembut. Ingin wudu, ingin sujud, ingin bicara pada Allah. Kalau kamu pernah merasakannya, itu bukan kebetulan. Bukan karena tidurmu cukup. Bukan karena faktor tubuh semata. Itu panggilan. Allah sedang menyebut namamu. Di antara jutaan manusia yang masih tertidur, Allah memilihmu untuk bangun. Memilihmu untuk berdiri. Memilihmu untuk curhat langsung kepadanya. Bayangkan, Raja dari segala raja memanggilmu di malam hari. Bukan untuk dihisap, tapi untuk didengar doanya. Masya Allah, betapa istimewanya tahajud itu. Jadi, jangan pernah anggap remeh. Karena bisa jadi, satu sujud di sepertiga malam lebih berharga daripada seluruh dunia dan isinya. Dan mungkin, justru di sajadah itulah, hidup kita berubah selamanya. Tahukah kamu, ada satu waktu yang begitu sunyi, begitu hening, tapi justru itulah waktu paling istimewa di sisi Allah. Bukan siang hari, bukan saat masjid penuh, bukan saat semua orang terlihat sibuk beribadah, tapi saat kebanyakan manusia tertidur lelap, saat lampu-lampu dimatikan,
saat dunia seperti berhenti bergerak. Saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Bayangkan sebentar, bukan malaikat, bukan utusan, tapi Allah sendiri, Rob semesta alam, zat yang menciptakan langit dan bumi, yang menggenggam takdir hidup kita, yang mengatur rezeki, jodoh, umur, dan kematian. Allah mendekat, bukan kita yang mencarinya, tapi Dia yang mendekat kepada kita. Masya Allah, betapa pemurahnya Allah, betapa lembutnya Allah pada hambanya. Dan di waktu itu, Allah tidak murka, tidak menghisap, tidak menegur dosa-dosa kita. Justru Allah memanggil dengan penuh kasih sayang. Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni. Dengar baik-baik, ini bukan kata-kata motivator, bukan quotes bijak, bukan janji manusia. Ini janji langsung dari Allah, janji dari zat yang tidak pernah ingkar. Kalau Allah sudah berjanji, pasti terjadi. Tapi ironisnya, di saat Allah membuka pintu langit, di saat doa-doa begitu dekat dikabulkan, di saat ampunan ditawarkan gratis, kita justru masih tertidur, masih terbungkus selimut, masih tenggelam dalam mimpi. Padahal mungkin ada dosa yang belum diampuni, ada doa yang belum terkabul, ada masalah hidup yang belum selesai, ada air mata yang ingin kita ceritakan pada Allah. Tapi kita melewatkan momen emas itu setiap malam. Coba bayangkan, kalau seorang raja dunia mengumumkan, datang malam ini, apapun permintaanmu akan kukabulkan. Mungkin kita rela antre dari sore. Tapi ini, Rob semesta alam yang memanggil. Kenapa kita masih tidur? Kenapa hati kita belum tergerak? Jangan-jangan bukan karena kita tidak mampu bangun, tapi karena kita belum benar-benar rindu, belum benar-benar merasa butuh Allah. Padahal bisa jadi satu doa di sepertiga malam mengubah seluruh takdir hidup kita. Satu istighfar menghapus dosa bertahun-tahun. Satu sujud mendekatkan kita ke surga. Maka mulai malam ini jangan cuma tidur. Cobalah bangun, meski hanya 2 rakaat, meski hanya 5 menit, datanglah karena Allah sedang menunggu. Pernah merasa seperti ini? Tiba-tiba gelisah, tanpa sebab yang jelas. Hidup terasa berat, padahal masalah tidak seberapa. Tapi pikiran penuh, dada sesak, hati terasa kosong. Seperti ada yang hilang. Kamu tersenyum di luar, tapi di dalam lelah. Kamu terlihat kuat, tapi sebenarnya rapuh. Dan anehnya, semakin dikejar dunia, semakin capek rasanya. Semakin sibuk, semakin tidak tenang. Tahukah kenapa? Karena hati kita jauh dari Allah. Hati itu bukan mesin, bukan cuma butuh istirahat. Hati butuh zikir, butuh sujud, butuh dekat dengan penciptanya. Kalau jauh dari Allah, wajar kalau gelisah, wajar kalau kosong, wajar kalau mudah cemas. Lalu apa obatnya? Bukan liburan, bukan belanja, bukan hiburan tanpa henti. Obatnya adalah tahajud. Iya, sesederhana itu. Saat semua orang tertidur, kamu bangun pelan-pelan, ambil wudhu, airnya dingin menyentuh kulit, lalu berdiri menghadap kiblat, dalam sunyi, tanpa penonton, tanpa kamera, tanpa pujian. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, hanya kamu dan Allah. Dan justru disitulah hati dibersihkan. Saat dahi menyentuh sajadah, kamu mulai bercerita tentang lelahmu, tentang takutmu, tentang masalah yang tak sanggup kamu pendam sendiri. Lalu tanpa sadar, air mata jatuh, pelan, hangat, tulus. Dan ketahuilah,
Air mata itu bukan kelemahan. Itu tanda hatimu masih hidup, masih lembut, masih punya iman. Karena hati yang keras tidak bisa menangis di hadapan Allah. Lihatlah dunia hari ini. Banyak orang kaya, rumah besar, mobil mewah, tapi tidurnya pakai obat. Banyak orang sukses, jabatan tinggi, terkenal di mana-mana, tapi depresi, cemas, kosong. Kenapa? Karena dunia tidak pernah bisa menenangkan hati. Tapi orang yang rutin tahajud, meski hidupnya sederhana, meski hartanya biasa saja, anehnya wajahnya teduh, langkahnya ringan, hatinya damai. Karena setiap malam dia sudah menitipkan semua beban kepada Allah. Dia sudah curhat langsung kepada pemilik hidupnya. Jadi, apalagi yang perlu ditakutkan? Kalau hatimu lelah, jangan lari ke dunia. Larilah ke sajadah. Karena bisa jadi, ketenangan yang kamu cari selama ini bukan ada di luar sana, tapi ada di sepertiga malam saat kamu sujud dan Allah mendengarkan. Tahukah kamu, banyak orang solih berkata begini, kalau punya hajat besar, jangan cuma usaha siang hari, bangunlah malam. Kalimat itu sederhana, tapi dalam sekali maknanya. Karena mereka tahu satu rahasia yang sering kita lupakan. Bahwa tidak semua doa punya peluang yang sama. Ada waktu-waktu biasa dan ada waktu istimewa. Dan tahajud adalah waktu mustajab. Waktu emas, waktu langit terbuka lebar. Bayangkan, di saat orang lain tertidur lelap, di saat dunia sunyi, tidak ada suara kendaraan, tidak ada notifikasi ponsel, tidak ada hiruk-pikuk kehidupan. Kamu sendirian berdiri menghadap Allah. Lalu kamu berdoa, pelan, lirih, jujur dari hati. Saat itu, seakan-akan kamu sedang mengetuk pintu langit. Tok, tok, tok. Ya Allah, tolong aku. Dan tahukah kamu sesuatu yang menenangkan? Pintu itu tidak pernah tertutup. Tidak pernah dikunci, tidak pernah ada tulisan penuh. Allah tidak pernah berkata, datang besok saja. Tidak. Allah selalu mendengar, selalu dekat, selalu siap mengabulkan. Mintalah apa saja. Ampunan karena dosa kita terlalu banyak. Rezeki karena hidup butuh kecukupan. Jodoh karena hati ingin ditemani. Keturunan karena kita ingin penerus kebaikan. Kesembuhan karena tubuh sering lemah. Bahkan, hal yang menurut manusia mustahil sekalipun, bagi Allah mudah, sangat mudah. Kalau Allah berkata kun, maka fayakun, terjadi seketika. Masalahnya bukan Allah tidak mampu, tapi kita yang jarang meminta. Kita terlalu sering mengandalkan diri sendiri, terlalu sibuk berlari ke manusia, terlalu percaya pada usaha, tapi lupa pada doa. Padahal, bisa jadi satu doa di sepertiga malam lebih kuat daripada 1000 strategi di siang hari. Bisa jadi, yang mengubah takdir hidupmu bukan kerja kerasmu, tapi air mata tahajudmu. Maka, kalau kamu punya hajat besar, jangan hanya sibuk di siang hari. Jangan cuma mengeluh, jangan cuma pusing. Cobalah bangun malam, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, lalu angkat tanganmu tinggi-tinggi, mintalah dengan penuh yakin. Karena di waktu itu, tidak ada doa yang sia-sia. Semua didengar, semua dicatat, dan dengan izin Allah, semua bisa dikabulkan. Kita semua punya dosa. Iya, semua. Bukan cuma orang lain. Bukan cuma mereka yang terlihat jauh dari agama. Tapi kita juga. Ada dosa yang terlihat dan ada dosa yang tersembunyi. Dosa yang tak diketahui manusia, tak ada yang melihat, tak ada yang sadar. Kita simpan rapat-rapat. Kita tutupi dengan senyuman,
kita kubur dalam ingatan. Tapi, meski manusia tidak tahu, Allah tahu. Semuanya. Yang kecil, yang besar, yang lama, yang baru saja terjadi, bahkan yang cuma terlintas di hati. Kadang kita bertanya-tanya, kenapa hidup terasa sempit ya? Kenapa rezeki seret? Kenapa doa terasa lama dikabulkan? Kenapa hati tidak bahagia-bahagia? Padahal usaha sudah maksimal, ibadah sudah jalan, tapi tetap terasa berat. Bisa jadi, bukan karena Allah jauh, tapi karena dosa-dosa kita yang menghalangi. Seperti tembok, seperti penghalang yang menutup pintu langit. Dan kita sering lupa, setiap maksiat meninggalkan noda di hati. Kalau tidak dibersihkan, ia menumpuk, menghitam, mengeraskan hati kita. Lalu apa yang bisa membersihkannya? Tahajud. Iya, tahajud adalah waktu terbaik untuk taubat. Di sepertiga malam, saat suasana gelap, sunyi, tidak ada siapa-siapa, kita tidak perlu pura-pura kuat. Tidak perlu terlihat baik. Tidak perlu jaga image. Kita bisa jujur, seburuk-buruknya diri kita di hadapan Allah. Saat sujud, katakan saja, dengan suara bergetar, "Ya Allah, aku lelah dengan dosaku. Ya Allah, aku malu padamu. Ya Allah, ampuni aku. Aku ingin berubah." Biarkan air mata jatuh, jangan ditahan. Karena air mata di malam hari bukan tanda kelemahan. Itu tanda penyesalan. Dan tahukah kamu, para ulama berkata, air mata taubat di sepertiga malam bisa memadamkan api neraka. Subhanallah. Hanya dengan tangisan yang tulus, Allah hapus dosa bertahun-tahun. Betapa sayangnya Allah pada kita. Maka jangan tunggu jadi orang suci dulu, baru mau tahajud. Justru datanglah sebagai pendosa. Datanglah sebagai hamba yang kotor. Karena tahajud bukan untuk orang sempurna. Tahajud untuk orang yang ingin diampuni. Dan bisa jadi, satu malam tangisanmu menjadi alasan Allah menghapus semua masa lalumu. Ada satu hal yang sering dirasakan oleh orang-orang yang rutin tahajud. Sesuatu yang sulit dijelaskan, tapi nyata. Aneh, tapi terasa. Hidup mereka bukan berarti tanpa masalah, bukan berarti tanpa ujian. Mereka tetap punya hutang, tetap punya tanggung jawab, tetap punya luka dan air mata. Tapi anehnya, semuanya terasa lebih ringan. Tidak mudah panik, tidak gampang putus asa, tidak cepat mengeluh. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menopang hidup mereka. Kenapa bisa begitu? Karena Allah ikut campur. Iya, itulah rahasianya. Kalau kita hidup sendirian, semua terasa berat. Masalah kecil terasa besar. Ujian sedikit terasa menyesakan. Tapi kalau Allah sudah turun tangan, ceritanya berbeda. Saat kita bangun di sepertiga malam, lalu sujud lama, lalu bercerita kepada Allah, sebenarnya kita sedang menyerahkan hidup kita kepada Zat yang Maha mengatur segalanya. Dan ketika Allah sudah ikut mengatur, apa yang mustahil? Apa yang sulit? Bukankah Dia pemilik langit dan bumi? Bukankah Dia penggenggang semua hati manusia? Maka jangan heran kalau jalan keluar datang dari arah tak terduga. Tiba-tiba ada yang menolong, tiba-tiba ada peluang, tiba-tiba masalah selesai dengan cara yang tak disangka. Rizki datang tiba-tiba, seperti hadiah, seperti kejutan. Datangnya diam-diam, tapi cukup, selalu cukup. Dan yang paling terasa, hatinya selalu optimis, tenang, yakin. Padahal logikanya harusnya stres, tapi tidak, karena dia tahu Allah bersamaku. Itulah keberkahan. Bukan selalu tentang banyaknya harta,
bukan selalu tentang mudahnya hidup, tapi tentang Allah membuat yang sedikit terasa cukup, yang sempit terasa lapang, yang berat terasa ringan. Dan semua itu sering lahir dari satu kebiasaan sederhana. Bangun malam, sujud, berdoa. Jadi kalau hari ini hidup terasa rumit, mungkin bukan kita kurang usaha, mungkin kita kurang tahajud. Karena bisa jadi, kemudahan yang kita cari di siang hari, ternyata Allah simpan di sepertiga malam. Sekarang, coba tenangkan diri sebentar, tarik nafas pelan, lalu bayangkan satu hal. Bagaimana kalau ini adalah malam terakhirmu? Bukan besok, bukan tahun depan, tapi malam ini. Bagaimana kalau setelah tidur nanti, kamu tidak pernah bangun lagi? Bagaimana kalau besok pagi, namamu dipanggil Allah? Tubuhmu terbujur kaku, keluarga menangis, dan dunia tetap berjalan tanpa kamu. Seram ya memikirkannya, tapi itulah kenyataan hidup. Kematian tidak menunggu siap, tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit, tidak menunggu kita jadi baik dulu. Ia datang kapan saja, kepada siapa saja. Lalu coba tanya pada diri sendiri, dengan jujur. Sudahkah kita punya satu malam saja, di mana kita benar-benar menangis kepada Allah? Bukan doa yang terburu-buru, bukan sholat yang sambil mengantuk, tapi satu malam, di mana kita sujud lama, dan hati benar-benar hancur di hadapannya. Satu malam saja, di mana kita jujur, mengaku lemah, mengaku penuh dosa, tanpa gengsi, tanpa pura-pura kuat, tanpa topeng kesombongan, hanya seorang hamba dan Robnya. Lalu berbisik pelan, "Ya Allah, aku lelah. Ya Allah, aku banyak salah. Ya Allah, aku butuh Engkau." Kalimat sederhana, tapi lahir dari hati terdalam. Pernahkah kita punya momen seperti itu? Atau selama ini, kita terlalu sibuk dengan dunia, sampai lupa menangis kepada Allah? Kalau belum, jangan tunggu tua. Karena tidak semua orang sempat tua. Jangan tunggu sakit, karena sakit belum tentu datang duluan. Jangan masalah besar, karena bisa jadi ajal lebih dulu tiba. Mulailah malam ini. Iya, malam ini. Bukan besok, bukan nanti. Bangunlah, meski hanya sebentar. Sholatlah, meski cuma 2 rakaat. Menangislah, meski hanya 1 tetes air mata. Karena kita tidak pernah tahu berapa malam lagi yang tersisa untuk kita. Bisa jadi, tahajud malam ini adalah tahajud terakhir kita. Dan alangkah indahnya jika malam terakhir kita di dunia diisi dengan sujud, bukan dengan lalai. Mungkin setelah mendengar semua ini, kamu berpikir, aku ingin tahajud, tapi rasanya berat. Aku takut tidak kuat. Aku takut tidak konsisten. Tenang, jangan langsung membayangkan yang sulit. Jangan langsung berpikir harus 1 jam, harus panjang, harus seperti para ulama. Karena tahajud bukan tentang lama, tapi tentang mulai dulu. Pelan-pelan saja, ringan saja. Karena yang berat itu bukan sholatnya, yang berat itu memulainya. Coba sederhana saja. Mulai malam ini, tidur lebih awal. Matikan ponsel lebih cepat. Kurangi scroll yang tidak perlu. Niatkan dalam hati, "Ya Allah, bangunkan aku untuk bertemu denganmu." Lalu pasang alarm. 1 saja, tidak usah banyak-banyak. Ketika alarm berbunyi, jangan negosiasi. Jangan bilang 5 menit lagi, karena 5 menit itu jebakan setan. Langsung duduk, baca doa bangun tidur, pelan-pelan ke kamar mandi, ambil wudhu, rasakan airnya, segar, menenangkan. Lalu sholat, tidak perlu panjang, tidak perlu banyak, cukup 2 rakaat saja. Iya, 2 rakaat, pendek pun tidak apa-apa. Setelah itu,
Angkat tanganmu, berdoalah, ngobrol saja dengan Allah, seperti anak kecil bercerita pada ibunya. Jujur, apa adanya, karena Allah tidak melihat panjangnya sholatmu. Allah tidak menghitung lamanya kamu berdiri. Allah melihat keikhlasan hatimu. Dan ingat satu hal penting, dalam Islam, konsisten itu lebih dicintai daripada banyak tapi jarang. Lebih baik 2 rakaat tapi setiap malam, daripada 12 rakaat tapi setahun sekali. Sedikit tapi rutin, itu yang Allah cintai. Jadi jangan tunggu sempurna dulu. Jangan tunggu iman kuat dulu. Mulai saja dulu. Karena bisa jadi, dari 2 rakaat itulah hidupmu berubah. Dari 2 rakaat itulah Allah buka pintu hidayah. Dan dari 2 rakaat itulah kamu jatuh cinta dengan tahajud. Tahukah kamu, ada satu golongan manusia yang mungkin tidak terkenal di dunia, tidak viral, tidak dipuji banyak orang, tapi sangat dikenal di langit. Mereka adalah ahli tahajud. Orang-orang yang rela meninggalkan kasurnya, rela melawan kantuknya, hanya untuk berdiri di hadapan Allah. Saat manusia terlelap, mereka sujud. Saat dunia sunyi, mereka berdoa. Dan tanpa sadar, Allah memberi mereka sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dikejar dengan jabatan. Cahaya. Iya, cahaya di wajah mereka. Pernah lihat seseorang, wajahnya biasa saja, tapi menenangkan? Dipandang terasa teduh? Itu bukan skincare, bukan make up. Itu cahaya tahajud. Cahaya dari sujud-sujud malamnya. Lisannya pun lembut, tidak kasar, tidak mudah marah, karena hatinya sudah sering dicuci di sepertiga malam. Dan anehnya lagi, doa-doanya cepat dikabulkan. Seperti ada jalur khusus ke langit. Baru minta, sudah Allah beri. Baru mengeluh, sudah Allah tolong. Kenapa? Karena mereka dekat. Dan yang paling indah, yang paling mahal, yang paling luar biasa, bukan harta, bukan kemudahan, tapi satu hal ini, dicintai Allah. Bayangkan, Rob semesta alam mencintaimu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya." Dan tahajud adalah amalan sunnah terbaik. Kalau Allah sudah cinta, selesai. Sungguh, selesai. Hidup dijaga. Langkah diarahkan. Hati ditenangkan. Doa dikabulkan. Dijauhkan dari maksiat, didekatkan dengan kebaikan. Bahkan saat orang lain jatuh, Allah pegang tangan kita. Dan puncaknya, akhir hayat husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan Allah ridho. Bukankah itu impian terbesar kita? Bukan kaya raya, bukan terkenal, tapi pulang kepada Allah dengan senyum. Jadi coba tanya diri kita malam ini, kalau janji Allah seindah itu, kalau balasannya sebesar itu, kalau cintanya semahal itu, apalagi yang kita cari? Kenapa masih ragu bangun malam? Kenapa masih menunda tahajud? Padahal mungkin disitulah letak seluruh kebahagiaan hidup kita. Sahabatku, mungkin selama ini kita sibuk mengejar dunia, tapi lupa ada pintu langit yang selalu terbuka setiap malam. Mulai malam ini, jangan biarkan Allah memanggil, tapi kita tetap tidur. Mari bangun, walau berat, karena disitulah perubahan hidup dimulai. Kalau video ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, komentar, Bismillah tahajud malam ini, share ke keluarga dan sahabat, dan subscribe agar tidak ketinggalan tausiah penyejuk hati lainnya. Karena bisa jadi, satu share darimu menjadi jalan hidayah bagi orang lain, dan pahalanya terus mengalir meski kita sudah tiada. Semoga Allah membangunkan kita di sepertiga malam, melembutkan hati kita untuk sujud, menjadikan tahajud sebagai kebiasaan, mengampuni dosa kita, mengabulkan doa kita, dan mewafatkan kita dalam husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.